Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Zaki Arianto dari kelas 12 IPSB absen 22. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan ujian praktek prakarya dan kewirausahaan dalam pembuatan makanan tradisional yakni sosis Solo dengan modifikasi dengan isian daging dan saus keju. Selamat menyaksikan. Sekarang kita masuk kepada bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat sosis Solo. Yang pertama kita punya bahan untuk membuat kulitnya. Yang pertama kita butuh air sebanyak 300 ml. Yang kedua kita butuh olive oil. Yang ketiga kita butuh tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram dan 3 buah butir telur. Kemudian untuk isiannya kita di sini menggunakan daging giling sapi sebanyak 300 gram. Kemudian ada santan cair, kita hanya akan menggunakan 100 ml saja. Kemudian ada minyak cabai untuk menambah rasa, dan di sini ada gula. Serta untuk bumbu halusnya kita menggunakan bawang putih 3 buah, bawang merah 4 buah, kemiri 3 buah, dan merica secukupnya. Untuk membuat saus keju kita menggunakan susu Bear Brand dan keju Quick Melt. Ini adalah alat-alat yang dipergunakan untuk membuat sosis Solo. Yang pertama kita punya piring saji, yang kedua kita punya teflon anti lengket. Di sini ada sodet, kemudian ada centong sayur untuk membuat kulitnya. Di sini ada sendok, ada garpu, di sini ada talenan yang sudah bersih. Fungsinya untuk kita menggulung sosis Solo nanti. Di sini ada timbangan digital, dan di sini pula ada mangkok saji untuk daging nanti sebagai tempat daging. Kemudian di sini kita punya kompor tentunya. Oke, di sini saya sudah mencampurkan 2 butir telur, kemudian ada terigu 250 gram beserta air 300 ml, dan saya akan aduk menggunakan garpu. Di sini saya menggunakan bantuan mixer. Di sini saya akan memasak kulitnya. Pertama kita panaskan dulu wajan, kemudian kita masukkan 1 centok penuh dari adonan. Kemudian kita distribusikan. Jika kiranya bentuknya masih kurang bagus, bisa ditambahkan sedikit. Nah, seperti itu agar bentuknya lebih bagus. Di sini kita akan menunggu beberapa saat sampai dia benar-benar kering. Akan saya balik. Iya. Kita tunggu beberapa saat sampai benar-benar matang. Ini adalah kulit yang sudah selesai tadi kita proses. Saya memasaknya hanya sampai warna putih saja karena akan digoreng lagi ketika sudah digulung bersama dengan isiannya. Sekarang kita akan masuk dalam pembuatan isiannya. Yang pertama kita panaskan dulu wajan. Saya di sini menggunakan wajan yang agak lebih besar daripada tadi karena di sini dagingnya cukup banyak. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menumis bumbu halus yang sudah dipersiapkan tadi dengan minyak sedikit saja, dengan api yang sedang. Setelah tumisannya sudah cukup wangi dan matang, kita masukkan daging yang kita sudah sediakan sebanyak 300 ml, 300 gram saya gunakan. Tadi setelah dagingnya setengah matang, saya masukkan santan sebanyak 100 ml. Kemudian
akan dimasukkan pula minyak cabai dan koreksi rasa menggunakan merica, garam, dan gula. Dan kita tunggu menggunakan api sedang sampai dagingnya benar-benar matang dan agak kering. Ini adalah daging yang sudah selesai dimasak tadi secara berkala dan sudah siap untuk diisikan ke dalam sosis Solo. Oke, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya melipat sosis Solo. Pertama, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Saya sudah cuci tangan menggunakan sabun. Pastikan tangan bersih. Jika ingin menggunakan tangan secara langsung, namun lebih baik menggunakan sarung tangan. Di sini saya sudah ambil 1 buah kulit yang sudah saya buat tadi. Kemudian kita ambil dagingnya secukupnya saja. Menggunakan sendok ya, jangan lupa, jangan pakai tangan juga. Oke, setelah dia secukup, kita pipihkan terlebih dahulu. Kemudian kita ambil dari sebelah kiri. Ya, kita buat lipatan. Dan sebelah kanan juga kita ambil lipatannya juga. Nah, kemudian dari belakang, setelah kita lipat seperti ini, seperti membuat huruf U, kemudian kita tarik ke atas. Ya. Kita gulung, kita rapatkan. Jadi nanti hasilnya akan pipih, rapih seperti ini. Kita lakukan secara berulang-ulang. Ini adalah sosis Solo yang sudah selesai digulung. Kemudian setelah ini kita akan masukkan ini ke dalam telur. Kemudian akan digoreng dengan teknik deep fried sampai coklat kemasan. Ini adalah teknis penggorengan dari sosis Solo. Jadi yang pertama, sosis Solo yang tadi kita gulung dimasukkan ke dalam telur yang sudah dikocok. Kemudian setelah dibalur, dimasukkan langsung ke dalam minyak yang sudah panas tentunya. Sampai warnanya seperti apa? Sampai warnanya menjadi coklat kemasan. Seperti itu. Ini contohnya ya. Jangan lupa menggunakan minyak yang cukup banyak karena kita menggunakan metode deep fried. Ya, seperti itu. Kita akan bertemu lagi saat sudah ketemu hasilnya. Ini adalah sosis Solo yang sudah selesai digoreng. Warnanya golden and brown. Dan ini sudah sangat crunchy dan siap untuk disajikan. Sementara sedang ditiriskan dengan tisu agar minyaknya terserap. Oke, sekarang kita akan membuat saus kejunya. Kita akan membuat saus keju yang sederhana. Caranya cukup mudah. Pertama kita masukkan mentega terlebih dahulu ke dalam pan yang dengan api kecil tentunya. Kemudian langsung masukkan aja susu. Di sini saya pakai susu Bear Brand. Paling tidak sekitar 50 ml. 50 sampai 60 ml. Atau setengah untuk susu Bear Brand. Kemudian tadi keju quick melt sudah saya parut. Nah, keju ini akan dimasukkan ke dalam sini secara langsung. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu hingga yakin benar-benar bersih. Oke, di sini jangan lupa susu tidak boleh terlalu menggolak ya, karena tidak bagus untuk susu itu sendiri karena akan merusaknya. Maka gunakanlah api kecil. Diaduk secara berkala dan perlahan sampai nanti hasilnya kental, tapi jangan terlalu kental karena sosis Solo kita sudah cukup berat dagingnya. Untuk menyimbangkannya, saus kejunya harus cukup ringan seperti itu. Ini adalah saus keju yang sudah siap untuk disajikan. Teksturnya lembut tapi tidak terlalu kental, tidak terlalu encer, dan siap untuk di-plating.
Ini adalah hasil makanan yang sudah selesai digarnish. Dan ini ada minuman sebagai pelengkapnya. Semua komponennya sudah tertata. Dan sekarang kita akan sampai di sesi coba-coba. Sekarang kita sampai di sesi coba-coba. Ya, sekarang silakan dicoba makanannya. Ya, jadi saya bakal coba makannya, pertama dari yang nggak pakai saus dulu. Buat makanannya yang nggak pakai saus, menurut saya rasanya udah pas, manisnya ada dan asinnya. Terus sekarang saya bakal coba pakai saus kejunya. Ini saya colek ke saus kejunya. Dengan sausnya ini rasanya tuh akan jadi lebih creamy ya. Cuma kalau menurut saya saus kejunya mungkin kalau kedepannya nanti bisa dibuat lebih encer lagi karena ini agak terlalu kental sedikit. Tapi kalau rasanya udah oke. Oke, terima kasih atas sarannya. Oke, selamat menikmati. Terima kasih sudah memperhatikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua yang menontonnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya, selaku murid dari SMA Julupan Jakarta, memohon maaf jika ada kesalahan dalam penuturan dan pembawaan saya pada hari ini. Dan saya minta kepada Bapak Ibu Guru untuk mendoakan kami semua agar kedepannya kami bisa mendapatkan hasil yang memuaskan untuk kedepannya dan diterima di perguruan tinggi yang kami inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.